pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Hari ini saya bersama rekan-rekan Kepala Dinas Kesehatan, rekan-rekan dari Polres, Kepala Dinas Perhubungan, rekan-rekan dari BPBD dan Direktur Rumah Sakit menyampaikan perubahan data atau data-data perkembangan tentang penanganan COVID-19 pada tanggal 5 April tahun 2020. Hari ini tidak terlalu banyak berkembang atau perkembangan dari data kemarin. Jumlah mobil yang masuk ke Kabupaten Kutai Barat tanggal 4 April tahun 2020 melalui Kecamatan Bongan atau wilayah UPT Puskesmas Jambu terdata 416 unit dan jumlah kunjungan 862 orang. Jumlah orang dalam pemantauan atau ODP sejumlah 176 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP tetap 5 orang seperti data kemarin. Proses pemantauan 147 orang yang sudah selesai pemantauan sekitar 29 orang. Jumlah yang direpit se-Kabupaten Kutai Barat sampai dengan hari ini 41 orang dan hari ini ada 8 orang. Jumlah yang negatif 40 orang. Jadi yang positif tetap seperti kemarin 1 orang. Dan yang kemarin atau yang positif sudah kita isolasi di Rumah Sakit Harapan Ustadz Sedawa Kabupaten Kutai Barat sejak kemarin. Dan informasi terakhir adalah penginapan asrama Paskibra yang kita persiapkan untuk isolasi sudah siap, tinggal mudah-mudahan ya tidak ada yang masuk. Tapi kalau memang toh ada yang harus masuk di karantina, kita sudah menyiapkan asrama Paskibra untuk isolasi. Perkembangan untuk ke Rumah Sakit Pratama tetap dalam proses dan sekarang masih sudah mencapai 90% persiapannya. Jadi itu yang dapat kita informasikan pada sore hari ini. Himbauan kita ya tetap artinya seluruh masyarakat supaya pola hidup sehat, pola hidup bersih, jaga jarak dan kurangi untuk berkumpul, menjaga jangan sampai dampak kita tidak disiplin orang lain menjadi sakit, dan begitu sebaliknya orang lain tidak disiplin kita jadi sakit. Jadi kita terima kasih kepada teman-teman petugas di lapangan, baik petugas medis, teman-teman pengamanan dari Polres dan Kodim, teman-teman dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Nah memang kita rencana untuk inventarisir penduduk yang datang ke Kutai Barat bukan warga Kutai Barat, maka kita berharap teman-teman dari Satpol PP untuk mendampingi Dinas Perhubungan, mendampingi teman-teman dari Polsek dan Polres dan Koramil untuk berjaga di pos baik yang ada di Jambu maupun di Peninggahan untuk mengecek dokumen kependudukan. Jadi jangan sampai Kutai Barat ini tempat pelarian. Jadi kita tidak melarang untuk datang ke sini, tapi harus jelas tujuan mereka apa, dan jika memang sesuatu yang memang mereka bisa tunda, kita minta tunda. Bahkan kemarin Pak Bupati telah menginstruksikan supaya beberapa perusahaan swasta perkebunan dan pertambangan untuk sementara menunda dulu untuk menerima karyawan yang di luar Kutai Barat demi untuk kesehatan dan untuk memutuskan transisi perkembangan COVID ini. Jadi itu dalam rangka kita mengurangi dampak kepada masyarakat. Terima kasih pada rekan media yang telah berjerih payah, dan saya pikir semua kita kerja bakti, jadi mudah-mudahan
jasa tenaga yang teman-teman atau rekan-rekan media berikan ini mendapat berkah bagi kita semua, dan semua informasi dari teman-teman media inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Dan sebab itu mudah-mudahan kita bisa satu bahasa, satu data, sehingga apapun yang disampaikan oleh pemerintah, dan itu juga yang disampaikan oleh rekan-rekan media, dan itu juga yang bisa dipahami oleh masyarakat bahwa pemerintah telah berusaha, teman-teman media telah berusaha untuk menginformasikan kepada masyarakat. Terima kasih atas kerja sama kita bersama. Untuk kapal, untuk sementara kemarin tidak ada kapal yang mudik, dan tidak tahu hari ini mungkin, tapi akan kita informasikan besok. Data yang tadi yang disampaikan data ODP ini termasuk data yang masuk lewat kapal, sudah diverifikasi. Nah, memang kita data semua masuk dari PKM pintu masuk. Data itu masuk ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan akan memverifikasi kebenaran data itu dan mendata, dan setelah itu baru diekspos. Jadi sumber data kita berada di Dinas Kesehatan. Kita pintunya satu pintu data. Jadi nanti apa yang disampaikan dari teman-teman kalau memang sudah diverifikasi Dinas Kesehatan, tentu pemerintah akan menyampaikan perkembangan yang terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terkait dengan ini kan selama ini kan himbauan Pak. Sementara kalau kita lihat dari media, yang salah satu media Selasar yang merilis bahwa sejak tanggal 1 sampai 4 itu begitu besarnya harus masuk dari, artinya yang masuk dari perbatasan Kubar. Nah sekarang sementara di Kubar ini boleh dikatakan masih aman 100% Pak. Nah bagaimana Kubar ini begitu besarnya? Salah satu juga kita pantau ada perusahaan yang membawa karyawan. Nah sekarang selain himbauan, langkah apa yang merupakan ketegasan dalam rangka antisipasi ini Pak? Ya, jadi yang pertama kita tidak memakai istilah lockdown. Kalau lockdown itu kan kewenangan pemerintah pusat. Kalau sebab itu kita dengan situasi kita ini bahwa siaga darurat, maka kita membuat instruksi bahwa kita ini membatasi arus keluar dan masuk di Kutai Barat. Nah, kalau kita bicara tentang penduduk Kutai Barat memang tidak terlalu banyak. Nah, oleh sebab itu Kutai Barat ini merupakan pintu masuk antara Kabupaten Kutai Barat dan Mahulu. Jadi semua penumpang, semua orang-orang yang datang baik melalui darat maupun sungai, semuanya melalui pintu masuk Kutai Barat, baik yang ada di Jambu maupun di Peninggahan. Nah, sebab itu sebenarnya kita berpikir kalau kita mengisolasi diri, sementara kita bahan pokok kita kan datang dari pihak luar sana. Semua kan kita tidak mau gara-gara kita terlalu menghindari masuknya penduduk, akhirnya masyarakat warga Kutai Barat menjadi kekurangan makanan. Kemarin juga artinya sudah disampaikan oleh Pak Bupati sebagai Ketua Gugus Percepatan Penanganan COVID ini, bahwa menghimbau kepada beberapa perusahaan untuk menunda penerimaan karyawan. Oleh itu kemarin ada 26 orang kalau tidak salah oleh teman-teman Polres dan Kodim bersama dengan pihak perusahaan ini bahwa minta mereka kembali, jangan dulu masuklah. Ya, kita sedang jangan sampai dengan adanya masuk warga yang baru ini nanti akan berdampak kepada keadaan COVID virus ke kita. Oleh sebab itu semua pihak harus menahan diri, baik perusahaan-perusahaan sudah kita himbau. Begitu juga masalah bantuan-bantuan, kita juga sudah menghimbau kepada beberapa perusahaan untuk bersukarela, bahkan apa saja yang bisa mereka sumbangkan untuk membantu teman-teman yang menangani masalah COVID di beberapa tempat begitu. Bahkan kita berharap semua klinik-klinik yang ada di perusahaan-perusahaan itu ikut aktif dalam rangka memeriksa karyawan mereka. Jadi tidak bisa juga tergantung kepada tim pemerintah. Jadi tim medis mereka juga harus aktif juga, dan tim medis mereka pasti melapor informasi-informasi jika ada perkembangan
yang harus mereka laporkan kepada pihak pemerintah, dan semua laporan ini adalah termasuk perkembangan karyawan-karyawan yang ada di beberapa perusahaan. Izin Pak, Ya. Untuk saat ini Pak, berapa anggaran yang telah disiapkan Pemkab buat untuk mengatasi COVID-19 ini Pak? Ya, untuk anggaran sebenarnya kita mengikuti aturan yang telah disampaikan, karena begini, anggaran pemerintah daerah ini memang urusan kesehatan kalau yang skala kecil memang diserahkan kepada pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Tapi apabila urusan kesehatan yang pandemik ini adalah kewenangan pemerintah pusat. Oleh sebab itu beberapa hari yang lalu pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa peraturan dan ketentuan meminta supaya pemerintah daerah menyesuaikan dana-dana yang bisa digunakan untuk penanganan virus COVID ini. Tapi yang paling utama, dana-dana ini adalah untuk pengadaan tentang alat pengaman diri dan fasilitas kesehatan. Jadi belum memikirkan masalah insentif dan pengelolaan tenaga begitu. Nah, ini yang menjadi beban kita untuk mencari. Dan untuk masalah besaran anggaran, saya pikir akan kita lihat, kita akan telusuri anggaran mana yang bisa kita alihkan itu.